Bagi umat muslim, sedekah adalah salah satu amalan paling utama. Banyak keutamaan sedekah yang bisa diperoleh oleh orang yang melakukannya, mulai dari kepuasan hidup dan ketenangan batin. Lebih dari itu, manfaat sedekah juga bisa dirasakan nikmatnya hingga akhirat, tepatnya setelah orang yang melakukannya meninggal dunia. Dalam Islam, ada berbagai macam sedekah. Bahkan, perbuatan kecil seperti tersenyum kepada orang lain atau memungut batu dan duri di tengah jalan juga termasuk sedekah. Sedekah juga salah satu ibadah yang dianjurkan, sebab tindakan tersebut sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih sedekah jariah juga sangat diutamakan karena mendatangkan banyak manfaat bagi pemberi dan penerimanya. Sedekah jariah merupakan bentuk sedekah di mana imbalan pahalanya terus mengalir dan dirasakan oleh orang yang melakukannya meskipun telah meninggal dunia. Dalam agama Islam juga, sedekah adalah salah satu ibadah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan, karena tindakan tersebut sangat dicintai oleh Allah, khususnya sedekah jariah. Sedekah jariah merupakan bentuk sedekah yang memiliki imbalan pahala yang terus mengalir dan dapat dirasakan secara terus-menerus oleh orang yang bersedekah meskipun ia telah meninggal dunia. Sedekah berkelanjutan merupakan sedekah sunnah yang diutamakan dalam agama Islam. Sebab orang yang melakukan sedekah ini, pahalanya akan terus mengalir meski ia telah meninggal. Sedekah berkelanjutan atau jariah ini dikenal dengan istilah wakaf. Sedekah itu bisa dalam bentuk materi atau non-materi, bisa dalam bentuk ilmu pengetahuan, bisa dalam bentuk yang lain. Atas wakaf dari keluarga besar Bapak Haji Haris Fadilah, kami diberi wakaf sebidang tanah, maka kemudian pengurus cabang bersama-sama tokoh masyarakat mendirikan pesantren ini.
Sedekah tidak melulu harus dengan mengeluarkan harta. Seorang muslim yang memiliki ilmu dan mengajarkan ilmu untuk kemaslahatan orang banyak juga merupakan sedekah yang memiliki keutamaan tersendiri. Sedekah dengan ilmu punya dampak yang sangat besar, terutama bersedekah dengan mengajarkan ilmu, yang dapat membuat seorang manusia lebih mendekatkan diri kepada Allah dan memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Jadi agar para guru punya semangat dalam pembelajaran di pesantren, kami para pendiri pesantren, pengurus yayasan, pengasuh, yang notabene-nya adalah sudah ASN di Institut Agama Islam Negeri Curup, itu sampai hari ini, sampai tahun yang ketiga tidak mengambil honor atau bisyarah. Sementara guru-guru kita berikan gaji sesuai dengan kemampuan pesantren. Kemudian kami tanamkan tentang keikhlasan itu, bahwa yang kita lakukan perjuangan di sini, ilmu yang kita berikan semata-mata mengharapkan keberkahan, dan itu adalah ilmu yang bermanfaat, yang tidak saja memberikan kontribusi bagi anak didik, tapi juga akan kita petik nanti di hari akhirat. Nabi Muhammad SAW bersabda, lebih utamanya sedekah adalah seorang muslim yang belajar suatu ilmu, kemudian ia mengajarkan ilmu itu kepada saudaranya sesama muslim. Dari hadis tersebut, dapat dipahami bahwa mudahnya bagi seorang muslim yang mempunyai ilmu dalam memperoleh pahala sedekah. Dengan ilmunya, ia dapat meraih ganjaran sedekah, bahkan lebih utama dari sedekah lainnya. Sebab bersedekah ilmu akan abadi, bahkan dapat mengubah keadaan dan perilaku dari seseorang. Satu ilmu yang diajarkan dengan ikhlas dapat membuat saudara muslim lainnya memperoleh hidayah, memperoleh pencerahan untuk membenahi diri, sehingga menjadi manusia yang menjadi semakin lebih baik. Maka dari itu, ketika seseorang berubah menjadi lebih baik, terutama taat kepada Allah dengan dilatar belakangi sebuah ilmu yang disampaikan, maka pemberi ilmu itu pun memperoleh pahala yang sangat besar. Nah, untuk menjaga kualitas dari hafiz mereka ini, maka mereka di kelas khususkan atau tahasus di sini supaya salah satu ya supaya terjaga untuk kualitas hafiz mereka, dan harapan kami juga untuk hafiznya nanti akan bertambah. Jadi kalau mereka masuknya 7 juz, harapan nanti bisa sampai 10 juz. Bahkan program yang kita goalkan ini untuk SMP, ini kita harapkan seluruh santri ini 5 juz, dan untuk SMK kita 10 juz. Membangun fasilitas sekolah juga merupakan sedekah jariah. Salah satu contoh, saat kita membangun salah satu pondok pesantren, insya Allah, pondok pesantren tersebut akan sangat bermanfaat untuk mereka yang membutuhkan ilmu. Di sana pusat pendidikan dan agama, tempat orang belajar mengaji,
membaca, dan mengamalkan ilmunya. Langkah ini adalah bukti bahwa kita mencintai saudara-saudara seiman. Sederhananya, kita tidak hanya memikirkan diri sendiri, namun juga memikirkan orang lain. Bagi semua orang, ilmu merupakan hal yang berguna untuk kehidupan. Bahkan, ketika seseorang memiliki satu ilmu yang sudah sangat paham terhadapnya, kemudian ia menyebarkannya kepada orang lain, dan orang lain merasa berguna akan ilmu tersebut, maka pahalalah yang didapat oleh orang yang memberikan ilmu tersebut. Menyebarkan ilmu yang bermanfaat pun adalah sebuah sedekah jariah yang mana pahalanya tidak akan pernah putus walaupun orang tersebut sudah meninggal dunia. Ketika sholat subuh berjamaah, mereka juga dibimbing oleh ustadz-ustazahnya ini untuk tahfiz Quran. Kemudian dilanjutkan mereka mempersiapkan diri juga untuk kegiatan formalnya. Setelah itu mereka melaksanakan sholat duha berjamaah. Nah, di sela-sela sholat berjamaah mereka juga dibimbing untuk penguasaan bahasa Arab dan bahasa Inggris dengan ustadz-ustazahnya. Sedekah ilmu selain menjadi amal jariah, kedudukan orang yang berilmu dan mengamalkannya juga derajatnya tinggi. Dengan ilmu manusia akan memperoleh banyak kebaikan, dan dengan ilmu manusia akan memperoleh derajat yang mulia. Di balik nama sekolah SMP Quran maupun SMK Quran itu membawa ada nama Quran. Ini maksudnya kita memiliki program tahfiz Quran, di mana untuk pembina maupun pengasuhnya juga ini mereka sudah juga memiliki bekal tahfiznya. Bahkan ada pembina sekarang ini Ustadz Komarudin, ini sudah 30 juz. Nah, beliau inilah yang mendidik santrinya di kelas khusus atau tahasus. Nah, untuk santri yang tahasus ini mereka dikurangi untuk kegiatan ekstrakurikulernya. Jadi mereka memang fokus untuk di tahfiznya. Sementara kalau santri yang lain untuk kegiatan ekstrakurikuler kita juga sudah banyak untuk sekarang ini. Hal ini secara jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dalam Al-Quran Surah Mujadalah ayat 11 yang artinya, "Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu. Dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."
alhamdulillah untuk kaligrafi selain mereka dibekali untuk kaligrafi yang maksimal, setiap cabang lomba yang diadakan baik di IAIN maupun di tingkat kabupaten, provinsi, kita juga selalu mengirim utusan. Dan alhamdulillah kemarin santri kita ada yang juara 1, juara 2 di tingkat IAIN, kemudian juga kita juara 1 juga pernah di tingkat provinsi. Jadi disinilah sarana untuk peningkatan prestasi maupun bakat yang dimiliki oleh santri. Setiap kebaikan mempunyai potensi untuk menjadi sumber berkah yang terus berlanjut. Mari kita belajar untuk terus menerapkan sedekah jariah dalam kehidupan sehari-hari. Tiap langkah kebaikan mempunyai manfaat yang tidak cuma sebatas waktu saat ini, tetapi bermanfaat terus-menerus tanpa kenal waktu. Harapan kami tentu dari pesantren Darul Ma'arif akan lahir generasi-generasi yang berakhlakul karimah, yang bisa menguasai Al-Quran, hafidh Al-Quran, menguasai pembelajaran kitab kuning, milik akhlak yang terpuji, kemudian nanti bisa berkiprah pada saatnya di tengah-tengah masyarakat, ulama-ulama yang moderat, yang berhaluan, yang beriktikad ahlu sunnah wal jamaah, yang menjadi penerus para ulama-ulama kita terdahulu. Saya belajar ilmu akhlak di dalam kitab Akhlakul Banin yang dikaji oleh ustadznya di sini. Ilmu akhlak tersebut akan dipraktekkan baik di dalam pondok maupun di luar pondok. Ilmu tersebut akan saya jadikan bekal untuk dunia dan akhirat nanti. Dulu sebelum mondok di pesantren, jujur saya salatnya bolong-bolong. Tapi semenjak di pondok pesantren ini, alhamdulillah salat saya tepat waktu. Pondok Pesantren Darul Ma'arif dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat para salam.
Banyak dari kita yang masih berpikir bahwa sedekah hanyalah berbentuk harta atau makanan yang bisa dibagi kepada sesama. Padahal selain daripada harta atau makanan, banyak hal yang juga disebut sedekah. Seperti menyumbang tenaga untuk membantu orang lain, mengajarkan ilmu pengetahuan, bahkan senyum yang ikhlas yang kita tunjukkan kepada orang lain itu juga bagian dari sedekah.